Kolong, berani nggak inspeksi mobil kita? Sekarang gua menyesal. Mobil, hai. Kalau mau maaf, saya sosokan. Lu beli di Glodok ada kan? Oh iya. Iya, bungkus sendiri aja bro. Enggak 100. Ada yang sedikit-dikit lah ya. Gitu lah. Kembali lagi, Moladin lagi. Sekarang kita berada di Moladin Car Center Yang di WTC Mangga 2. Jadi kemarin kita di sosmed, itu kita soto-sotoyan. Nantang kolong lu gitu foundernya dokter mobil. Kita bilang kan, kolong berani nggak inspeksi mobil kita? Sekarang gua menyesal. Orangnya katanya OTW. Iya, orangnya OTW. Nah, kalau dokter mobil itu merupakan sebuah bengkel yang bisa menangani beragam mobil ya. Betul. Dia itu tersebar di kota-kota besar, ada 25 titik, jadi banyak banget. Ya udahlah, sekarang kita tunggu Kolong infonya dia bentar lagi mau datang ya. Kok gua deg-degan ya? Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Ya udah subscribe, mantap. Mana ya? Itu tutup. Ini aja. Itu baru banget, coy. Baru berapa kali? Baru 5.000, itu mah masih baru. Halo bros. Selamat pagi. Perkenalkan saya Lulu dari dokter mobil. Hai. Kalau mau maaf, saya sosokan. Padahal kita sering ngikutin tipsnya dia ya di dokter mobil di YouTube. Jadi yang mana nih yang mau diinspeksi? Ya, silakan Kolong pilih aja. Mobil kita banyak di sini, As. Yakin lo ya? Yang ini aja gimana? Udah pas nih gue berdiri di depan dan ini juga. Jangan Kolong. Dan ini juga. 27.000 tuh rendah loh. Mobil-mobil gua di atas 100.000 semua loh. Hah? Nah, saya mau nanya nih Kolong. Yes. Kilometer tinggi itu, misalnya dijual nih, berpengaruh nggak sih sebenarnya? Pengaruh kalau orangnya nggak ngerti. Tapi kalau kilometer tinggi di mobilnya dirawat secara teratur, Itu no itu problem. nggak ada masalah ya? Sama aja menurut gua gitu loh. Yang penting interior kan. Interiornya masih bagus, masih rapi, that's fine kalau menurut gua. Iya. Karena engine, namanya engine kalau lu rawat dengan baik tetap akan menjadi engine kok. Oke lah, biasanya kan kalau customer kalau inspeksi number one adalah lihat body ya. Dia kan mau tahu nih bekas tabrakan atau bekas banjir. Iya. Nah, itu yang paling sering dicek sama orang-orang dan paling sering miss juga sih, misconception juga sih. Bekas tabrakan itu bisa kita poles dengan bagus loh sebenarnya loh. Kalau Anda tahu ya, maksudnya Anda tahu ilmu body repair gitu kan. Nah, sebenarnya saya mau kasih lihat nih. Kalau misalkan, nih boleh ya, gua buka ya? Oh ya boleh. Oke, kalau mau inspeksi nih, kita mau lihat nih dia bekas tabrakan apa enggak. Lu lihat dari lipetannya bro. Lipetan-lipetan ini nih mesti harus rapi nih. Lipetan ini. Kalau dia ganti kap mesin gimana kok? Kalau dia ganti kap mesin udah pasti ini bautnya tidak akan kecat dengan rapi. Oh, ini kecat beda rapi warna. ya? Ini kecat rapi nih bautnya nih. Maksudnya kecat rapi tuh bautnya sama warna ininya sama. Karena ketika lu ganti kap mesin ini nggak bakal sama warnanya. Kalau memang bautnya ini udah diganti berarti ini kap pernah dicopot. Whatever reason lah ya, maksudnya alasannya apapun boleh ditanya gitu kan ke yang jual sebelumnya gitu kan. Ini kenapa kok pernah dicopot? Karena ini udah pasti lecet sih bro. Lu buka ini udah pasti bautnya ketahuan ya, ini ketahuan udah lah, iya. udah pasti lah gitu loh. Kalau sampai kayak begini nih, ini lu pegangin nih bro satu-satu nih. Ada yang bunyi nggak nih? Apa enggak? Kriak. Nah, kalau bunyi kriak-kriaknya nggak wajar, itu berarti udah pernah dicabut pasang kan gitu kan. Kalau ini sih nggak bunyi lah ya. Iya. Kategori nggak bunyi lah inilah gitu loh. Berarti masih rapat. Kenapa? Karena ini kan semuanya plastik ya. Plastik lu pasang, dia ngeklip dengan benar. Begitu lu lepas lu pasang lagi, udah pastilah. Agak goyang-goyang ya? Pastilah, nggak mungkin lah. Itu bisa karena 100% klip ini lagi. buat sekali pakai kayaknya. Iya, jadi walaupun lu gantiin semua nih, pasti akan ada aja gitu loh. Kayak lekukan-lekukan di sini, ini lu liatin semua bro. Dia Tulang-tulangnya gitu ya? Tulang-tulangnya iya, lu liatin semua jangan sampai dia ada kayak deform, kayak bengkok atau apa. Nah itu indikasi banget sih dia bekas nabrak. Kalau gap antara panel Kalau juga gap ya? antara panel, kalau misalkan lu mau ngeliatin sebenarnya susah ngomong bro, karena itu bisa dikencengin dari dalam. Oh, kalau misalnya antara pintu sama fender gitu kok? Pintu sama fender bisa dikencengin dari Bisa dari disetting pintunya. ya? Bisa disetting dari pintunya. Kalau gua sih lebih ngeliat ke cat. Nih, kalau mau ngeliat cat nih sini nih, gua ajarin nih. Nah, kalau lu mau ngeliat dari sisi panel kan dia bisa disetel ya sebenarnya kan. Dia bisa iya sih. gapping panel bisa disetel. Nah, Emang ginian bisa disetel nih? bisa bro. Dari dalam sini ada bautnya, lu bisa tarik ke sana, tarik ke sini bro. Ya, masuknya kemana, Mbak? Dari baut ininya juga bisa. Ini kan panel.
Nah, ketika itu panel, bautnya lu kedorin dikit, lu tarik, lu kencengin lagi, itu bisa. Nah, kan kalau misalkan customer kan biasa ngeliat dari warna ya, apalagi ini warna putih kan. Iya. Putih itu kan warna cakep, cuman kan gampang kuning. Iya. Nah, cuman masalahnya ketika kuning seberapa kuning kan gitu kan. Dia agak susah kan membandingkan. Kalau gua sih nggak bandingin sih, bisa gampang sih, Bro. Lu buka pintu, lu bandingin sama yang di dalam nih. Ini sama ini. Sama nggak gitu? Nah, karena part ini nggak akan kena matahari terlalu lama kan. Iya, Oh iya benar. Dan kalau dari sini kan ini kan kecatnya kan jadi satu nih, tapi ini nggak kena matahari terlalu lama. Nah, Kalau lu bisa misalnya terlalu membandingkan sama sendiri. gitu kok. Kalau sama berarti kan oke nih, ini perawatan nih gitu Iya. loh. Kalau sama ini beda kuning ya itu udah Nah, fix di repaint sama ya? ini beda kuning ya, lu minta kurang lah kan gitu kan. Tapi kalau mobil hitam? Kalau mobil hitam juga sama Pak, karena hitam itu nggak selalu hitam. Hitam itu nanti dia akan menjadi kusam abu-abu gitu kan, ada Iya, kusam benar. baret ya kan, itu Iya. akan menjadi kusam. Lu tetap sih, dia pembandingnya ke chassisnya dia sendiri yang sebelah dalam. Karena kenapa? Ini paling jarang kena matahari Pak. Gitu loh. Jadi lu ngebandingin dari sini ke sini, nah ini kan mirip-mirip nih, Iya. ya berarti oke nih gitu loh. Karena mobil putih sebenarnya sih lu beli mobil putih lu harus coating sih, lu nggak coating warna lu kuning pasti gue jamin dah Indonesia. Di dokter mobil bisa coating? Ya coating tempatnya banyak lah ya, kita juga bisa, cuman yang penting lu coating gitu loh, jangan enggak gitu loh. Nah terus, kan ini mobil ngakunya kilometer 27.000 kan? Iya. Jujur aja ya, gue sering banget dapet orang tanya, kok lu bisa ngurangin kilometer nggak? Bisa Tapi ngecekin itu nggak? emang bisa kok. Bisa bro. Di coding. Oh, iya. Iya. Dan itu ilegal ya, gue sih kasih tahu dulu itu tindakan ilegal karena itu masuknya penipuan dan Iya, itu dong. dipidana gitu loh ya kan. Makanya gue selalu bilang gue tidak bisa, cuman memang ada orang yang ngurangin gitu. Nah, salah satunya adalah indikasi terbagusnya ya, ini mobil 27.000 kan. Gue tuh paling seneng tuh megangin nih bro, disc brake. Hah? Di pinggirannya disc brake ini, kalau lu pegang Udah tipis ini, banget. kemakan apa enggak? Betul. Iya. Karena namanya disc brake itu udah pasti kemakan, seiring lu bawa. Orang nggak mungkin ganti disc brake, karena apa? Orang nggak kepikiran sampai situ. Nggak kelihatan kan barangnya kan? Iya, Paling nggak mungkin deh lu mau jual mobil lu ganti disc brake, itu bullshit lah ya. Iya, iya. Kalau benar-benar masih mulus, biasanya di bawah 50.000 kilometer. Kalau Masih. pedal, oh Kalau pedal gimana? Oh, injekan pedal orang. Pedal kan ada botaknya. udah botak Udah gitu. botak. karetnya. Nggak bisa ngomong, karena kalau pedal itu tergantung orang yang pakai. Makanya gue nggak suka ngecek di situ, gue sukanya ngeceknya langsung di sini. Iya. Kelihatan Oh, langsung. gue baru tahu tapi gini-gini nih. Iya sih. Kelihatan dicek. langsung dari situ. Apalagi mobil Eropa ya. Mobil Eropa di atas 50.000, 90.000 pasti lu pegang begini pasti udah. Tapi kalau remnya masih panas, nggak mungkin kita pegang dong. Iya, Iya istirahat dulu lah mobilnya. Jangan bro, melepuh Ya kan bro. kita nggak tahu. Melepuh bro. Gitu. Nah, selain itu kalau kita lihat tampilan fisik luarnya gitu, apalagi yang harus diperhatiin? Kalau fisik luar sih gue suka ngeliatin bayangan dari ini ya. Oh, dari si kali aja frame. udah diketok magic ya? Yes, kalau diketok Luar. dia pasti akan kelihatan lekukannya itu nggak memantulkan cahaya dengan baik. Cuman itu kategori susah lah ya gue bilang ya. Karena Mobil kenapa? Mazda susah tuh kayak itu. Susah pak, gitu, nggak gampang gitu loh. Maksudnya Iya. lu nggak terlatih untuk melihat itu juga susah gitu loh. Makanya gue jarang ngasih tahu itu ke klien. Kalau yang bagi yang mau belajar nih, gue kasih tahu, lu angle nggak boleh begini ya. Harus bener-bener begini, terus lu cari sumber cahaya, lu jalanin sumber cahayanya di satu panel. Dia keriting atau enggak Iya, gitu. berlekuk apa enggak gitu loh. Kalau dia lurus, dia bagus berarti gitu loh. Terus yang pasti gue lihat itu ini nih pak. Oh, udah baret ya? Iya, gitu loh. Gue paling bete banget kalau mobil-mobil orang tuh pakai dicakar-cakar. Gue nggak tahu Iya, ya kenapa iya. mobil dicakar-cakar ya. Gue juga nggak tahu. Maksudnya lu mau buka mobil ya santai aja gitu loh. Iya. Kenapa sih harus lu cakar ininya gitu kan? Nah ini kita cek engine ya sekarang ya. Iya. Abis dihidupin kan sebenarnya engine kan kalau anda yang nggak terlalu ngerti engine, yang penting satu ketika di starter dia langsung nyala ya. Jadi dia Iya. nggak long start Cek gitu kan. cek Iya. gitu dulu ya. Kalau dia long start cek itu ada problem nih gitu loh. Kalau dipencet ceklek ya berarti lu ganti aki kan gitu kan. Iya. Nah setelah nyala grang lu dengerin nih suaranya nih begini nih. Nah biasanya kalau suaranya begini normal ya udah gitu loh. Karena kenapa? Lu kalau nggak ngerti engine terlalu dalam ya itu yang bisa lu cek sih. Itu nomor satu. Dua, lu cek asap nih di belakang. Tidak boleh putih ya. Iya. Kalau putih Udah ring olinya udah kena ya? yes, itu udah makan oli berarti namanya. Dan ngeceknya juga pada saat idle begini nggak boleh lu gas-gas. Lu biarin, terus tiba-tiba lu kaget. Oh, Nah, jadi lu biarin lu kaget. Nah, itu kalau jadi kayak numpuk dulu Iya. asapnya ya, udah numpuk baru digas kalau Iya, putih keluar. kalau keluarnya putih berarti ada yang bocor tuh olinya tuh ke Kalau dalam ruang hitam? bakar. Kalau hitam juga nggak bagus bro. Kalau hitam berarti pembakaran bensinnya tidak sempurna kalau bensin. Kalau pembakaran bensin tidak sempurna ada banyak faktor nih gitu loh. Faktornya lebih banyak lagi gitu. Jadi bisa jadi injektor, bisa jadi busi, bisa jadi coil, bisa jadi kompresi, macam-macam. Cuman kalau kompresi sih biasanya ini nggak anteng sih. Jadi ini bergetar gitu loh mesinnya. Ini lu lihat mesinnya kalau dia getaran itu kan kayak main musik ya tuh. Dia harus konstan kan. Iya. Ketika dia getarannya itu tidak konstan, nah lu itu Itu- berarti ada satu tuh yang tidak kompresinya nggak bener tuh.
Oh, kalau misalnya engine mounting yang getar banget gitu? Engine mounting getar banget ketika lu starter dia body jedek. Oh, Iya. gitu. Kerasa Kalau mobil ketika lagi getar. jalan begini Getar enggak ya? ya? Iya. Kalau lagi jalan running begini Pas enggak? start awal doang ya? Iya. Yes, betul. Sama ini, kalau dilihat ada kebocoran oli itu kayak gimana? Nah, kalau kebocoran oli, pedagang zaman sekarang kan dibersihin semua ya. Iya. Oh, pedagang zaman sekarang mana ada nyajiin lu mobil kotor, nggak ada Iya. bro. Semuanya udah Iya sih. kinclong, udah bersih gitu loh. Itu lu nggak bisa cek, bener-bener lu nggak bisa cek. Karena yang namanya rebes oli itu lu pakai 500 km baru kelihatan Baru rebes. kelihatan. Transmisi kok? Nah kalau transmisi nanti gua ajarin nih. Transmisi itu lu harus di dalam, lu buka pintu, lu masukin dari P, R, N, D. Nah dia ada bunyi nggak di bawah? Kalau di bawah ada bunyi ceklek atau ada bunyi ngejeduk, nah itu baru lu concern. Kalau nggak ada bunyi biarin. Itu termasuk CVT, AT konvensional sama Semua, aja? sama Sama. aja. Dia ngejeduk apa enggak? Kalau dia ngejeduk atau ceklek itu biasanya indikasi bahwa si oli transmisi itu terlambat masuknya ke si panel-panelnya itu yang di dalam, namanya body valve. Nah, ketika body valve itu terlambat tonjok berarti dia akan ngejeduk. Oh, itu gimana caranya? Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, transmisi, kita tahu kan transmisi paling banyak lah ya. Itu ada CVT, ada AT kan. Iya. Kita nggak ngomong Eropa yang lain ya, DSJ, DCT, Iya. 7G, 9G. Itu kan banyak. Nah, ini kan kebetulan masih AT nih. Nah, AT itu kan body valve-nya kan rentan sekali ya ketika dia kotor. Karena biasanya kalau orang beli mobil itu dia nggak memperhatikan oli transmisi nih gitu loh. Oh. Ya sering lupa ya? Iya. Kenapa Betul, ini? oli transmisi itu sebenarnya kalau dari pabrikan 40.000 lu ganti nih. Jadi ketika dia kilometer 40.000 itu lu ganti oli transmisi sama filternya. Biasanya orang ganti Oli oli doang. transmisi doang. Filternya loh. enggak. Keren nggak? Filternya lupa. Iya, iya. Nah, filter itu sama pentingnya bro ketika lu ganti oli gitu kan. Biasanya tuh kalau nggak servis di bengkel resmi tuh kelupaan. Caranya tahu matic lu masih bagus selain lu bawa test drive ya kan di tanjakan dan di turunan. Dari P lu masukin ke R, lu masukin ke N. Coba digoyangin ya? Lu masukin ke D, lu masukin ke N. Nah, lu harus buka pintu, lu dengerin nih. Denger, ya. Ada bunyi ceklek, gluduk, lontang, apa enggak gitu loh. Kalau ada bunyi, udahlah. Asumsi itu expensive perbaikannya. Expensive, ya. Ada suara sedikit aja ceklek, waduh, udah deh. Seriously, jangan toel. Kenapa? Itu biasanya expensive. Nah, ini lagi kok. Ah. Kalau misalnya kita dari dari netral ke D, terus mesinnya getar. Itu kenapa? Nah, dari netral ke D, ketika lu injek rem mesinnya getar, berarti si RPM itu drop dong. Ah. RPM drop ketika dia getar, berarti dia idle switch sensornya itu bermasalah. Nah, bermasalah itu dua hal, bisa jadi lu bersihin, bisa jadi lu ganti baru. Oh, bukan Nggak, dari transmisi? bukan mounting transmisi atau mounting, mesin. transmisi terakhir, lu lihat RPM dulu. Hmm. Kalau RPM-nya drop terlalu jauh sampai engine-nya bergetar, itu biasanya dari sensor si idle switch sensornya. Kalau mounting transmisi, nggak peduli D, nggak peduli R, akan selalu goyang, Selalu Pak. goyang. Kalau manual kok gimana caranya? Kalau manual lo injek kopling aja terus tuh bawa jalan, kalau koplingnya berasa aneh ya berarti lu harus ganti kapas kopling gitu Kayak- aja. Oh, Beres gitu kan? doang ya? Kapas kopling nggak terlalu mahal sih. Maksudnya lu beli mobil second lu Bongkarnya ganti mahal kapas ya, kopling. Go, ya? Enggak lah. Enggak juga. Kecuali Mercy BMW ya. Oh, Itu yang manual juga udah jarang kan? Iya. iya sih. Terus kalau interior, ya biasa lah ya, lu liatin semua karena kayak plafon begini kalau dia bludru, dia kotor, waduh bersihnya sih setengah Ya, mampus. Kalau plastik-plastik kayak gini makin mahal nggak kok? Enggak ya? Ya ini variasi lah ya, mungkin kalau lu beli mobil second masih ada Kali plastiknya. aja ada orang, oh saya mau yang ada plastik-plastiknya Iya. gitu. Lu beli di Glodok ada kan? Oh iya? Iya, bungkus sendiri aja bro. Di Glodok ada bungkus sendiri. Nah, gue sih biasanya sih ngeliatin ini sama ngeliatin bludrunya sih. Karena kalau bludrunya dia udah bulat-bulat, expensive bro perbaikinya. Oh, udah gimbal gitu ya? Iya, Pak? udah iya, kayak iya. orang yang sebelumnya kayak dia pernah kotor terus dia lap-lap gitu kan nggak tahu. Nah, Iya, itu iya, kan iya. langsung bulat-bulat Iya, tuh. iya. Iya. Itu mahal tuh perbaikinnya tuh. Tapi plafon Juta itu loh. bisa diganti Iya. kok? Bisa. Bisa ya? Kalau udah terlalu parah, pasti gue saranin Ganti aja ya? Enggak sih, lapis. Lapis. Oh, dilapis. Jadi biasanya kalau yang lu beli mobil second udah dilapis kulit-kulitan gitu kan, nah Itu- itu biasanya bawahnya hancur. Iya, bekas apaan, Le? Biasanya bekas kotor, dia lapisin biar kelihatan rapi, which is ya nggak ada masalah juga Iya, gitu loh. iya, Yang iya. penting kan rapi nih gitu loh. Nah untuk tahu nih mobil bekas banjir apa enggak ya kan, biasanya kalau kita sendiri, saya dulu gak pernah sering dapat sih ngebenerin mobil-mobil yang bekas banjir. Ada satu yang lu susah deh, yang namanya lu bisa beresin, cuman lu susah, bener-bener susah lah ya untuk membuat itu tetap kayak baru, itu baut-baut bro. Baut-baut yang di dalam kabin biasanya tidak didesain untuk kena air. Ketika dia kena air biasanya dia akan karatan. Nah itu lu bisa bersihin, tapi dia akan karatan lagi. Sekali kena air dia akan karatan. Nah Akan contohnya, karatan, iya, iya. gue udah buka nih kotak karcis ya. Nanti bisa dilihat ke dalam, di situ kan ada baut-baut yang nempel ke bodi tuh. Nah kalau baut-baut itu bersih clean berarti nggak pernah kebanjir. Tapi lebih gampang kita lihat baut-baut jok nggak sih? Kalau baut jok lebih tahan pak.
Oh, lebih Karena tahan. baut jok ini bolongnya sampai bawah, Pak. Kalau lu mau tahu, Pak. Dia bolongnya sampai bawah, jadi emang didesain untuk tidak karatan gitu loh. Dan emang di coating lagi sama dia kan, biasanya dicat ulang Iya, kan. Oh iya, di coating. Nah, kalau bau-bauan, Nah, kalau bau-bauan sebaiknya juga jangan ya, karena kenapa? Tidak semudah itu loh ngilangin bau lo kadang-kadang loh. Kan bau ada dua nih, dari AC atau dari kabin. Kalau baunya dari AC, gue jamin deh lu bawa ke dokter mobil, jaminan baunya hilang. Tapi kalau bau dari kabin, bisa jadi dari plafon, bisa jadi dari bawah jok, bisa jadi dari joknya sendiri. iya, joknya ya. Bisa bukan kulitnya ya, bisa jadi Dalamnya, dari busanya. 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 Oh, kalau banjir itu pasti bau ya mobilnya? Enggak juga. Nggak juga? Nggak juga. Tergantung banjirnya di mana ya, gue ya? Kalau menurut gue banjir pasti bau apa enggak itu tergantung yang bersihin. Oh. Kalau yang bersihin ngerti, gue jamin nggak bau. Karena gue dapat beberapa customer yang mobilnya kebanjiran, gue bersihin sampai tidak bau lagi. Karena kita ngerti gitu loh, maksudnya sumber bau itu apa sih? Sumber bau itu sebenarnya teorinya kan gampang kan, dari air. Airnya itu kan mengandung bakteri, bakterinya yang berkembang biak, makanya bau. Bau itu kan ragi gitu loh. Nah, ragi atau yeast kan bahasa Inggrisnya kan. Karena kalau kita belajar sampai teorinya. Nah, ragi atau yeast itulah yang kita pakai chemical yang mematikan itu. Baru kita jadi keringin. bukan dicuci-cuci doang ya? No, kalau ada masih ada chemicalnya bakterinya, sama aja bro baunya. Bau ya? Gitu loh, karena bau itu timbul dari ragi gitu loh, dari ragi yang dihasilkan oleh bakteri itu. Nah, kita ada chemicalnya untuk mematikan si ragi itu. Oh, Gitu jadi teorinya. cara untuk mencari tahu mobil bekas banjir yang paling valid itu lihat bautnya aja ya? Iya. Bautnya aja ya? Kalau bau mah bisa bisa Soalnya disetting ya? gua sendiri gue bisa ngilangin bau gitu loh. Kalau baut lu hari itu nih kita bersihin nih semua ya kan, kita lapin, semprotin WD apa Besok segala macem. itu lagi. Lu tunggu sebulan tetap karatan bro itu. Oh, tuh. Tetap ada lah bercak-bercak karatnya gitu kan. Lu nggak mungkin kan tiap hari lu bukain lu bersihin. PR banget. Iya gitu loh, paling mentok gua semprotin WD itu juga pasti bau WD lo ntar. Iya. Gitu loh, itu sih yang harus diperhatikan gitu loh. Kalau yang lain-lain kan, ngeliat engine ini begitu-begitu, ya semua orang juga udah tahu lah bro, lu udah banyak lah, lu nggak usah ngeliat YouTube gua untuk itu gitu kan. Gua kasih tahu tips yang praktis aja, yang lu bisa lihat, yang orang lain nggak pernah kasih Inti-intinya tahu. aja ya kok ya? Iya. Karena kayak yang lain lu test drive ya, lu harus test drive lah, kalau nggak gimana caranya lu tahu kaki-kakinya beres, ya kan? Oh iya, itu kaki-kaki juga ya? Iya, kalau misalkan kaki-kaki kan lu nggak bisa berdiri begini lu liatin. Iya, bakal Lu tahu, bawa, harus jalan, ya. Lu harus jalan. Iya, Kalau iya. rack steer juga sama, lu begini-beginiin nggak bisa Nggak bro. bakal, iya. Tetap bawa jalan ya? Tetep lu bawa jalan. Ada kelutak-kelutuknya gitu. Ada kelutak-kelutuk, ada bunyi. Terus lu kadang-kadang lu goyanginnya dikit nih, lu goyang gini-gini dia di sininya bunyi nggak? Kluk-klak gitu loh. Kalau dia bunyi ya berarti dia bearing yang di sini udah aus gitu loh. Nah makanya kalau lu mau belok, jangan lupa lu gas. Mobilnya harus sambil jalan, nggak boleh mobil Oh, stationary. maksudnya lagi berhenti, belokin gitu nggak boleh ya? Nggak boleh bro, itu cepet rusak bro. Jadi sambil digoyang Sambil di jalan belok. mobil lu, iya. Makanya kalau lu lihat truk-truk yang gede-gede kan kayak di tambang-tambang atau di perkebunan, mereka kalau mau putar setir kan dimaju mundurin sama dia mobilnya Iya. kan, supaya memang nggak kerusak itu. Kalau begitu lu putar bisa bengkok bro, gitu. Nah terakhir sama ini nih, gue paling nggak suka nih, orang narik rem tangan tinggi-tinggi nih. Kebiasaan orang kan dia kira drifter dia. Iya. Tokyo drift. Apalagi expander kayak gini enak banget ya, nariknya. Itu keren gitu. Aduh, itu gue paling gak suka. Kenapa? Itu ada selingnya bro di bawah. Selingnya itu bisa kendor. Oh. Semakin keras lu tarik, semakin cepet dia kendor. Jadi lu Iya, lu secukupnya aja ya. secukupnya aja, iya, secukupnya aja. Dan lagi kan ini kan matic kan, lu masukin ke peng nggak bakal kemana-mana mobilnya. Iya, iya, udah ngelok dia Iya, udah sendiri. ngelok dari gearbox gitu loh. Ini juga sering gue cek sih, karena itu walaupun begitu gantinya sejuta loh seling gitu kan, 700.000, 600.000. Belum ongkosnya. Iya, makanya kan sejuta gitu loh, ujung-ujungnya lu bete juga Iya. gitu kan, hanya Cuman itu begituan. doang. Iya. Sama ini, karet-karet bro. Kalau karet-karet ini harus kenyal ya dan nggak boleh sobek. Karena kadang-kadang sobek itu bukan di atas bro, sobek itu di sini. Orang keluar masuk ini ngegesek-gesek tas, ngegesek-gesek Iya, celana. Iya, betul. Ini sobek, ini mahal loh. Satu karet begini 900.000 loh. Kalau dapet loh. Kadang-kadang kita pedagangannya nggak dapet kan karet-karet Iya. begini kan. Nyarinya susah loh, ini gue sih Susah. ngomong dulu loh. Karena ini begitu sobek nih, bisa bocor. Ntar kalau hujan nih, netesnya Masuk bisa ke air. dalam. Yes. Jadi gimana kalau lu penilaiannya sesuai dengan kilometer. kilometer? Yes. Oh, cocok. Sesuai dengan ya. kilometer dan masih oke lah. Maksudnya no problem lah gitu loh. Lu pakai mobil ini nggak akan bayar terlalu gimana-gimana nextnya gitu loh. Yang kita di Moladin sebenarnya juga ada nih inspeksi. Yes, udah pasti dong. Panjang. Nah, setahu gue di Moladin cukup banyak ya, 150 titik inspeksi gitu kan, semuanya kaca depan, kaca belakang, bemper-bemper, dan ini sih sebenarnya ketika dikomunikasikan dengan baik dengan calon pembeli kan enak banget ya yang beli. Jadi lo orang beli udah ada yang inspeksi dulu sebelum lo beli gitu loh, mempermudah lo banget karena emang ya kelihatan lah ya barangnya kayak begini gitu kan tadi ketika kita inspeksi gitu kan, tinggal ya lo test drive aja gitu loh, harusnya sih everything oke. Nilainya? Nilainya 97 ya. Berapa? 97. Enggak 100. Ada yang sedikit-dikit lah ya. gitu Gitu. lah. Kan di tipek boleh lah ya itu ya. Jadi kalau misalnya kita udah beli mobil bekas, Ya. treatment apa lagi yang harus dilakukan? Nah,
Itu yang paling penting sih sebenarnya sih. Kalau gua nih ya habis beli mobil bekas dan di video gua juga gua selalu sarankan semua chemical lu ganti baru, bro. Maksudnya oli, tuh, dan lain gitu. yes, kayak minyak rem, oli kompresor, oli garden kalau ada, oli transmisi, power steering kalau ada ya, terus AC. belum gitu waktunya loh. ya. Walaupun belum waktunya gitu, kenapa? Lu mau ngeriset nih gitu loh, sehingga ketika lu beli lu tahu nih yang lu pakai itu semuanya dari baru gitu loh, oli. Kayak HP aja iya, gitu. Yes, jadi lu akan ada track record di kepala lu sendiri yang lu yakin nih karena ini sudah diganti Iya, gitu loh. baru. Tapi harus nggak sih? Harus pak, soalnya Harus. kadang-kadang ketika lu ganti itu, lu akan ngerti kenapa gue bilang mendingan lu ganti gitu. Lu akan terkejut sendiri ngeliat barang-barangnya Nggak gitu. secukup oli mesin aja yang diganti. No. Paling penting malah minyak rem pak. Kalau menurut gua loh ya, oli mesin mah kelihatan gitu kan. Paling penting minyak rem bro. Gitu Oke, loh. oke. Jadi udah itu aja kok. Udah itu aja dari Jadi kita tetap gua. ketika Anda membeli mobil di Muladen Car Center ya pasti ya yang tersebar banyak di tempat itu, tetap dapat nanti akan Voucher. dapat voucher ya Yes. dari dokter mobil sebesar 500.000. Itu boleh ngapain aja kok? Setahu gue sih nanti tinggal dilihat promonya, karena promo di kita itu kan selalu berubah-ubah tiap bulan ya. Cuman voucher dari 500.000 dari Moladin itu berlaku sampai Mei kalau nggak salah ya. Iya, dari September sampai Mei 2023. Betul, juga jadi lumayan lama. Lumayan Dan- ya. Kalau lamanya. lu yang ini ya, khusus Boleh, ya. ada ongkosnya beda lagi itu Ntar ongkosnya. kalau lu lihat dari CCTV aja ya. Dipantau. Ya udah sih begitu aja. Jangan lupa subscribe channelnya Dokter Mobil. Yoi. Ya, pastinya kita juga sering nyontek. Sama kolong lo. Jujur, ini jujur. Ya, ini yang keren ya. Dan jangan lupa subscribe channel Moladin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Yoi, bye.